Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, para shaimin, shaimat yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Kulkas Ramadan kali ini, kuliah ringkas Ramadan mengambil tema Idul Fitri, hari kemenangan. Idul Fitri, hari kemenangan. Tinggal menghitung hari, sekitar 2 hari ke depan kita akan sampai pada waktu yang kita nanti-nanti, kita tunggu-tunggu, yaitu hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri ini akan menjadi hari kemenangan buat kita umat Islam di seluruh dunia. Kalau kita lihat arti secara harfiah, secara etimologi, asal usul kata Idul Fitri sudah ditranslitasi ke dalam bahasa Indonesia. Asal katanya dari bahasa Arab, Idul Fitri, mudhaf ilaih itu. Id artinya kembali, fitri ataupun fitrah artinya suci. Kembali kepada fitrah, kembali bersih atau kembali kepada kesucian. Itu kalau kita artikan secara harfiah. Lalu kemudian menjadi meluas bagi kita, kenapa Idul Fitri menjadi hari kemenangan buat kita?
buat umat Islam di seluruh dunia. Sangat boleh jadi karena sampai pada titik hari raya Idul Fitri kita sudah melewati beberapa rangkaian ujian, rangkaian latihan, rangkaian cobaan yang kemudian pada hari akhir di bulan suci Ramadan di tanggal 1 Syawal, maka itulah yang kemudian menjadi hari kemenangan buat kita, karena kita sudah melewati berbagai ujian selama kurang lebih 1 bulan atau kurang lebih 720 jam. Hitungannya 24 jam satu hari kali 30 hari, maka itulah bertemu angka 720 jam. Itulah ujian yang kita hadapi selama bulan suci Ramadan. Makanya Idul Fitri ini akan menjadi hari kemenangan buat umat Islam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan hari kemenangan? Ini kemenangan atas berbagai ujian, kemenangan atas berbagai belenggu. Belenggu itu artinya ikatan atau rantai yang mengikat diri kita. Kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ujian yang dimaksudkan adalah karena kita menahan perih lapar, menahan haus dahaga. Belenggu yang dimaksudkan adalah karena kita selama bulan suci Ramadan kita melawan bahkan mengendalikan yang namanya hawa nafsu, baik nafsu syahwat ataupun nafsu maksiat. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri ada ucapan selamat lalu diikuti dengan doa, minal aidina wal faizina. Itu ungkapan doa. Minal aidina, kira-kira kita terjemahkan adalah semoga kita kembali kepada fitrah, semoga kita kembali kepada kesucian. Lalu dilanjutkan wal faizina, semoga kita memperoleh kemenangan. Itulah arti minal aidina wal faizin. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri itu adalah hari bahagia, hari gembira, hari sukacita. Karena Idul Fitri itu adalah hari kembali kepada kesucian diri kita, bersih, baik bersih raga maupun bersih jiwa. Bersih raga karena kita sudah menunaikan zakat fitrah. Makanya zakat fitrah dinamakan juga zakat badan. Dibersihkanlah badan kita itu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Lalu kesucian jiwa kita, yaitu setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Suci jasmani dan juga suci ruhani. Saudara hadirin, Idul Fitri tentu saja sekalipun ini adalah hari bahagia, tetapi janganlah kemudian menjadi euforia, gembira yang tiada terkira. Bahagia yang berlebihan, gembira yang melampaui batas. Kita merasakan bahagia karena kita bisa berbagi kebahagiaan. Kita bisa berbahagia karena melihat orang lain berbahagia. Siapakah mereka yang dimaksudkan? Menjauh di sana mungkin, atau mungkin ada di sekitar kita.
ada mereka orang-orang duafa, orang-orang miskin, orang hina dina, mungkin ada juga gorimin, mungkin juga ada rikob, hamba saya, sekalipun barangkali perbudakan tidak ada, tapi sesungguhnya orang yang merasa dirinya diperbudak pun masih ada, orang yang belum merdeka atas dirinya masih banyak. Oleh karena itu pertimbangkan kebahagiaan kita jangan sampai melampaui batas. Di luar sana, di sekitar kita mungkin banyak anak-anak yatim. Jangan sampai kita merasa berbahagia yang berlebihan, sementara di luar sana penderitaan bagi mereka. Nah, oleh karena itu bahagia sesungguhnya ketika kita sudah mampu berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri, hari raya Lebaran, bukanlah harus ditandai dengan memakai pakaian yang serba baru. Ini dikatakan oleh salah satu ulama yang bernama Abdul Hamid Al-Maki Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kanzul An-Najah was-Surur, dikatakan laisal 'id liman labisal jadid. Bukanlah Id, bukanlah hari raya Idul Fitri, bukanlah Lebaran dengan orang yang memakai pakaian baju baru. Artinya Lebaran itu tidak harus ditandai dengan pakaian yang baru, tetapi dikatakan innamal 'id, yaitu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu, Lebaran itu adalah orang yang kemudian ketaatannya bertambah, tambah soleh, tambah taat, tambah baik, karena selama 1 bulan sudah melewati berbagai ujian di sebuah sekolah, namanya sekolah Ramadan, asyahrul tarbiyah, asyahrul imtihan. Kemudian di hari raya kemudian benar-benar sudah menjadi manusia yang baik. Nah itu kemudian wa kullu yaumin la yuqsa, tidak ada lagi di fihi fahu'id, setelah hari raya itu tidak ada lagi kemaksiatan, tidak ada lagi durhaka kepada Allah. Dan setelah itulah kita benar-benar menjadi manusia yang paripurna, karena kita telah memperoleh satu mahkota yang disebut dengan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai dan dikasihi Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, itu pada saat hari raya Idul Fitri kita merasa bahagia, merasa gembira karena kita kembali kepada manusia yang suci, bersih, baik suci raga maupun suci jiwa, yaitu dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian kuliah ringkas bersama Kang Sae. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, dirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.